banyak fans MU optimis tuh karena lawan Arsenal mereka emang bisa nguasain permainan. Ini adalah literally dari dua tim, yang satu punya penyerangan nomor 1, yang satu lagi punya pertahanan nomor 1. Yes, kalian sedang mendengarkan Parimatch News Podcast, info tren dan cerita tentang sepak bola yang bikin kalian makin update. Kali ini kita akan membahas tentang Premier League. Sudah memasuki game week ketiga, ada keseruan apa aja di game week kedua, dan yang paling kita tunggu-tunggu big match di minggu ini antara Liverpool melawan Arsenal. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa dulu di subscribe biar kalian gak ketinggalan berita bola seru lainnya. Langsung aja kita masuk ke game week kedua. Boleh. Dari Arsenal yang udah menang 5-0 lawan Leeds. Menang tipis lah ya. Oh, tipis. Tapi pertama gue yang mau bahas adalah Derby London dulu. Ada pertandingan antara West Ham melawan Chelsea. Itu hasil akhirnya adalah kemenangan telak buat The Blues 1-5. Sebenarnya lumayan predicted. Jadi Chelsea ini emang semenjak mereka juara dunia kan maksudnya udah mulai diperhitungkan lagi nih. Mulai diperhitungkan dan kayaknya secara nggak langsung ya yang gue lihat nambah suntikan apa ya, kepercayaan dirian itu udah jelas, gitu. Itu udah jelas. Cuma maksudnya mungkin problem yang dialami Chelsea adalah mereka waktu liburnya kan lebih singkat dibandingin tim-tim lain yang udah langsung pramusim. Kalau Chelsea itu ada seminggu 2 minggu setelah FIFA World Cup mereka harus istirahat. Karena kan pemainnya juga perlu liburan dong sama teman-temannya, betul. Nah itu mungkin yang bikin awalnya kekhawatiran adalah Chelsea nggak bisa keep up di awal-awal Premier League. Karena maksudnya fisiknya mungkin nggak seprima kontestan lainnya. Apalagi yang nggak ikutan klub nggak sampai akhir lah. Cuma kak yang di Inggris tuh berarti Chelsea sama City. City kan kalah di quarter kalau nggak salah. Nah tapi game week pertama Chelsea buntu 0-0 lawan Crystal Palace. Baru di game week kedua mereka bisa menunjukkan tajinya, betul menunjukkan taringnya. Ditambah ini adalah game tanpa Cole Palmer. 2 musim terakhir, terutama 2 musim lalu sih, Chelsea itu sering disebut Palmer FC. Karena biasanya hanya bergantung sama gol-golnya atau asis-asisnya Cole Palmer. Cuma sekarang kelihatan mereka lebih kolektif. Jadi kemarin sebenarnya Cole Palmer itu udah masuk ke starting line up. Udah diumumin di akun officialnya Chelsea kalau dia masuk starting line up, tapi ternyata pas lagi pemanasan, lagi warming up, cedera ringan. Akhirnya keputusan tim pelatih adalah nggak mau maksain karena takutnya jadi cedera berkepanjangan kan. Akhirnya diganti sama salah satu pemain muda baru mereka, Estevao. Dan itu jadi debutnya ya? Debut dari starter. Lawan Palace sudah main. Cuma nggak starter. Dia main di sayap di winger, jadi winger kanan, posisi Palmer digantiin sama Joe Pedro yang akhirnya digeser ke tengah. Terus di kirinya Pedro Neto. Ini jadi formula baru Chelsea pertama kali dipakai. Di depannya Liam Delap. Itu jadi Chelsea jadi sedikit, bukan sedikit sih, mereka jadi lebih cair lah. Karena maksudnya sekarang pemain-pemainnya Pedro Neto itu track back-nya bagus banget. Joe Pedro udah kebiasa main di belakang striker di Brighton. Terus Estevao memang salah satu wonderkid paling menjanjikan lah di Brazil. Jadi Estevao ini sebenarnya udah resmi ke Chelsea dari akhir musim lalu kalau nggak salah. Cuma memang baru bisa main di musim ini dan baru diumumin di musim ini. Jadi dia pakatnya udah dari pertengahan musim lalu, baru main di musim ini. Dan kelihatan maksudnya untuk ukuran pemain umur 18-19, dia termasuk yang mainnya cukup dewasa, walaupun pasti adalah pemain muda tuh nggak mungkin luput dari kesalahan kan. Iya, belum matang. Jam terbangnya belum tinggi, terus juga langsung ke liga nomor 1 di dunia, Liga Inggris. Tapi kelihatan dia nggak nervous, dia bikin beberapa kali creating chances, bahkan bikin 1 assist buat golnya Enzo Fernandez. Itu jadi salah satu highlight lah. Kalau sekarang Chelsea udah punya banyak, dari dulu kan sebenarnya pemainnya banyak, tapi yang dipakai sebenarnya itu lagi. Maksudnya yang diandelin itu lagi. Cuma sekarang kelihatan mereka lebih merata lah. Di depan kalau Liam Delap cedera atau misalnya nggak bisa main ada Joe Pedro. Begitupun sebaliknya. Terus sekarang ke posisinya Palmer cedera ada Estevao yang bisa masuk. Terus juga Pedro Neto juga semakin bagus mainnya. Kalau mereka pemain-pemain inti ini nggak bisa main juga masih ada beberapa cadangan yang bisa step up. Terutama di depan dan sama lini tengah. Lini tengah tuh mereka kemarin seperti biasa duet Enzo sama Caicedo. Itu duet yang udah solid lah. Cuma maksudnya kalau ketika 2 pemain ini nggak bisa main, mereka punya Andre Santos, mereka punya Dario Esugo, pemain baru juga. Jadi maksudnya Chelsea musim ini salah satu tim yang menurut gue layak diperhitungkan. Mungkin akan, kalau kemarin mereka ngos-ngosan buat dapat 4 besar, mungkin sekarang bakal lebih fight buat at least di 1 atau 2 lah kayaknya, untuk lebih fight. Tapi satu sisi juga West Ham lagi jelek banget. Match pertama juga mereka kalah sama tim promosi Sunderland 3-0. Terus kemarin juga kebetulan gue nonton match-nya kan. Itu si lini pertahanannya emang jelek banget sih West Ham.
Oke. Jadi itu wajar salah kebobolan satu, 5. Ya, salah satu faktor yang bikin akhirnya 5 gol bersarang dari Chelsea. Iya, yang kita perlu nantikan adalah apakah si lini serang Chelsea ini bisa sekonsisten ini lawan tim-tim yang secara pertahanan lebih bagus. Oke. Karena West Ham jujur aja 2 match kebobolan 8 gol bukan Itu hal berarti yang baik lah. Dan itu maksudnya menunjukkan kalau emang lini pertahanan West Ham ini masih perlu banyak bebenah lah ya. Banyak perubahan betul. Nah, kalau Chelsea berhasil menyerangkan 5 gol, tapi ada faktor juga kalau kita lihat secara permainan, secara taktik, itu emang lini pertahanan West Ham-nya yang agak salah juga, Iya, betul. agak jelek juga. Nah, gimana dengan Arsenal yang berhasil menyerangkan 5 gol melawan Leeds United? Ini mah tim jago nggak usah dibahas. Kan kita kan di sini kan harus objektif membahas taktik, nggak usah jadi tim jago, nggak usah dibahas gitu. 5 gol Tapi sebenarnya kalau lu nonton matchnya, Arsenal tuh skornya nggak mencerminkan Arsenal Permainan. yang sedominan itu sebenarnya. Oh, Gua oke. bahkan mereka baru bisa cetak gol seperti biasa di menit 30-an dan lewat set piece, corner. set piece ya, always ya. Itu selalu. Maksudnya ketika lagi buntu, corner atau set piece itu jadi salah satu jalan keluar lah buat Arsenal. Nah, sebelum gol itu tuh dominan penguasaan bola jelas, tapi gak bikin banyak peluang. Shooting on target juga nggak ada. Kalau seingat gua masih 0 sebelum golnya Timber. Terus malah Leeds yang bikin sempat satu peluang lewat corner juga, Pascal Strike yang bisa di-save sama David Raya. Jadi di 30 menit itu gua ngelihat Arsenal yang sama kayak musim lalu. Cuma bisa dominan tapi gak bisa creating chances. Creating chances mungkin oke, ada lah beberapa kali, cuma untuk bisa bikin shot on target, nembus low block lawan, itu tuh masih kesulitan. Baru setelah golnya Timber, nah mulai kelihatan kalau mereka, karena Leeds-nya juga dipaksa buat untuk lebih nyerang kan. Dan dari awal si pelatih mereka Daniel Farke ini udah bilang kalau kita nggak akan main bertahan lawan Arsenal, kita pengen coba untuk fight buat nyari poin. Walaupun itu akhirnya jadi senjata makan tuan, karena akhirnya Arsenal setelah pecah telur itu akhirnya bisa ngebombardir lah gawangnya Leeds, termasuk El Rambut. Nah, Victor Gyökeres yang akhirnya membuktikan setelah mendapatkan banyak kritik ya. lawan MU main 60 menit gak bikin shoot, Iya. cuma benerin rambut. Tapi emang apa yang salah dari rambut dia? Rambutnya tuh kayaknya suka jatuh-jatuhan. Itu di match itu kan gue merhatiin ya. Kayak dia ganti gel dah. Jadi lebih jadi udah lebih kuat jadi lebih ini lebih rapi. Oke. Tapi emang itu udah jadi gestur-gestur yang apa ya? Gestur-gestur yang udah kebiasaan sih. Bisa jadi. Jadi Dan maksudnya kebiasaan. mungkin dia nggak nyaman kalau misalnya ada beberapa helai rambutnya yang Betul. kena mata gitu kan. nggak enak kan? Iya, benar. Agak mengganggu performa dia juga kayaknya di Dan lapangan. akhirnya maksudnya bisa membuktikan walaupun Yes. lawannya cuma Leeds tim promosi, kita harus lihat konsistensi dari Gyökeres. Nanti yang kita bahas lawan Liverpool itu harusnya jadi ajang pembuktian. Karena lawan MU kan kita bisa bilang Gyökeres gagal total di lawan MU. Dia nggak kelihatan sama sekali. Terus lawan Leeds bikin 2 gol walaupun 1 penalti. Dan nanti lawan Liverpool yang bakal kita bahas itu harusnya jadi ajang pembuktian buat Gyökeres. Oke, karena Gyökeres ini ya salah satunya sih kalau yang gue lihat ya mungkin karena ekspektasinya juga sebelumnya Itu udah pasti, jadi top itu scorer pasti. yang wah banget ketika masuk Arsenal, apalagi Arsenal kita tahu sendiri ya banyak yang saling ledek-ledekin, Ya, jadi itu betul. dia yang jadi ekspektasinya. Sama kayak tetangganya juga Spurs yang Spurs. akhirnya bisa menang ya, ini sedikit luar dugaan sih Ya, matchnya. jadi ini 2-0 fun fact-nya dari adalah City. sekarang di klasmen nomor yang bisa dapat 6 poin itu cuma 3 tim. Oke, Arsenal, Spurs, Liverpool. Dan Arsenal Spurs ini 2 tim yang belum kebobolan. oke. Jadi 2 tim London Utara ini lagi ada di peringkat 1 sama peringkat 2. Dan kemarin Thomas Frank-nya Spurs ini nunjukin kalau Spurs masih jadi kryptonite-nya City lah. Jadi City ini bisa ngalahin semua tim, tapi selawan Tottenham mereka selalu kesulitan. Dan akhirnya kemarin juga walaupun baru pergantian pelatih Spurs-nya, kelihatan kalau misalnya Pep ini selalu nggak bisa ngelawan bola-bola directnya Spurs. Karena maksudnya di pelatih-pelatih sebelumnya juga mau itu Nuno Espirito, Ange Postecoglou, rata-rata Mauricio Pochettino bahkan mereka rata-rata mainnya direct kalau misalnya lawan City. Jadi mereka nge-skip lini tengah langsung ke depan dan itu selalu membuahkan hasil. Karena City itu kebiasa highline defense mereka itu tinggi. Kebiasa dekat-dekat sama garis tengah lapangan lah dan itu dieksploitasi akhirnya bisa bikin 2 gol walaupun salah satunya adalah blunder dari kiper baru mereka, kiper muda James Trafford, kipernya City bikin blunder yang cukup fatal akhirnya dimanfaatin sama Joao Palhinha. Di babak kedua City berusaha ngubah gaya permainan, nggak ngubah gaya permainan sih tapi ngubah hal-hal yang dianggap stuck di babak pertama, masukin pemain ini, Foden masuk, terus Ryan Cherky diganti, Doku juga masuk ganti Omar Marmus. Itu kan maksudnya berusaha buat kayak dengan style babak 1 gagal, kita coba dengan plan B. Dan walaupun akhirnya tetap gak bisa nembus lini pertahanan Spurs yang Pedro Porro, Christian Romero, Mickey van de Ven sama Jet Spence itu empat orang ini lagi solid banget emang. Oke. Dari sejak pramusim bahkan.
Dan yang menarik juga itu tadi ya, blundernya penjaga gawangnya itu bikin makin nih menguatin kalau Ya. Donnarumma ini bakalan ke City. Itu rumornya makin butuh. kencang lah. Iya, makin Rumornya kencang dan emang nah ini nih kita emang butuh gitu. Walaupun problemnya adalah Donnarumma ini bukan ball playing goalkeeper dia. Iya, Dia nggak sebenarnya biasa dia pakai ball stopper aja sih. shot stopper aja dia. Dia tuh mirip kasusnya kayak waktu De Gea di MU. Iya betul. Shot stoppingnya mah jago banget. Emang udah nggak bisa diraguin Nggak usah sih diraguin. dia sih. Cuma kan saat itu Ten Hag pengen kipernya bisa ngalirin bola dari Betul. belakang. Makanya datanglah Andre Onana. Walaupun sampai saat ini belum bisa menunjukkan Menggantikan De Gea masih belum. Onana. dan ya kita juga belum tahu nih pergerakan MU ya, itu juga yang menarik nanti kira-kira akan mendatangkan siapa ya? Iya betul. Karena Tambahannya siapa? Karena kalau kita dari tag episode ini nih kita masih belum ditutup jendela transfer. Betul. Dan kita bakalan masih nunggu juga ada kejutan apa lagi. ya bahkan kalau MU ada rumor kiper muda dari Belgia. Oke. Lijmans kalau nggak salah namanya. Tapi ada yang bilang dia bukan buat ngegantiin Onana ataupun Bayindir, tapi jadi emang MU bakal punya 3 kiper yang bersaing buat dapat poin 1. Karena si Lijmans ini hitungannya kiper muda lah, 22-23 umurnya. Onana di umur peak sama Bayindir 28 sampai 30. Jadi maksudnya akan ada persaingan lah di situ. Oke. Nah, itu tadi soalnya kalau ngelihat juga memang MU di 2 pertandingan awal ini belum bisa meraih hasil yang maksimal. Betul. Walaupun kalau misalnya kita lihat Amorim yang masih banyak disorot, tapi sebenarnya sedikitnya udah memberikan sedikit lah progres ya. Itu kelihatan di MU match ya? lawan Arsenal sebenarnya. Makanya banyak fans MU optimis tuh karena di lawan Arsenal mereka emang bisa nguasain permainan. Oke. Maksudnya setelah itu kan Amorim bahkan bikin statement kalau dengan permainan kayak tadi kita bisa ngalahin semua tim di dunia atau di Premier League. Sebenarnya itu iya aja karena maksudnya Arsenal yang musim lalu peringkat 2 bisa ditahan segitunya gitu, Yeah. walaupun hasil akhirnya kalah ya. Cuma maksudnya pas lawan Fulham, kita masuk ke match lawan Fulham kemarin yang imbang 1-1. Permainan di 30 menit pertama tuh MU bagus. Mirip sama lawan Arsenal. Cuma setelah itu turning point-nya adalah gagal penalti Bruno. Ya, itu jadi benar-benar bikin ya Pemain kalau kita ngedown bilang mental down itu pasti ada lah, mau pemain segimanapun ya. Mau segimanapun mentalnya, mau mental juara, pemainnya udah sering ngadepin situasi buruk atau kayak Yeah. kritis atau kayak gimana, tapi di sepak bola itu game moment guys biasanya. Yeah. Jadi kalau misalnya ada satu momen yang bisa nurunin mental, nah itu tuh kejadian di Bruno gagal penalti. Oke. Itu dia kapten, kesempatan buat cetak gol pertama MU musim ini, tapi gagal. Itu kan bikin setidaknya kita harus berusaha lagi nih bla bla. Itu akhirnya bikin permainannya agak sedikit goyah lah. Oke. Dan Bruno ini yang kemarin sempat disorot adalah karena dia tuh katanya gagal gara-gara kena wasit kan. Sempet ada tuh. Dia marah-marah itu. Dia agak kesel karena kesenggol wasit ya. Dia bilang ngeganggu fokusnya. Walaupun banyak pandit di luar negeri, mantan pemain sepak bola bilang kayak hal kayak gitu harusnya nggak ngerusak konsentrasi Ya, satu pemain. betul. Cuma faktor-faktor kecil kayak gitu sangat berpengaruh biasanya. Oke. Jadi MU harus nunggu mungkin 1 game week lagi nanti di game week ketiga lawan Burnley. Di atas kertas harusnya MU menang. Ini game yang gampang. Cuma lawan Fulham kemarin emang setelah 30 menit itu MU balik ke performa mereka di akhir musim lalu lah yang kurang bagus. Tapi kalau ngelihat berkaca apa yang mereka lakuin lawan Arsenal, harusnya mereka punya kesempatan untuk setidaknya jauh lebih bagus posisinya di akhir musim nanti dibandingin musim lalu. Oh ya betul, karena yang tadi sih kalau misalnya kita bicara tentang Manchester United itu udah kelihatan sebenarnya dari strategi yang Amorim terapin dan perubahan permainannya. Tinggal kita lihat di game berikutnya apakah Dewi Fortuna ya berpihak Itu juga kepada ada MU pasti keberuntungan. saat ini. Nah terakhir ada match yang lumayan dramatis. Ini Wah. Barclays Premier League zaman-zaman lu tahu yang masih logonya harimau yang ada. Oh iya kayak betul. gitu? Wah, ini gamenya itu sangat mencerminkan itu ya. mengingatkan gue sama game-game tahun medio berapa ya? 2010, 2011. Segituan malah 2008 mungkin. Ya, segituan lah. Segituan lah ya. Itu mengingatkan gue karena sedramatis itu. Sedramatis itu Newcastle 2 dan Liverpool 3. Gol penentunya dicetak oleh Wonderkid berusia 16 tahun tampil di panggung Premier League. Inilah yang bikin Premier League ini jadi salah satu liga yang paling banyak disorot ya. Karena hal-hal seperti ininya itu yang bikin makin seru. Pertandingan itu menurut lu Pal, secara singkat gimana? Gua nonton match-nya ngerasa kayak jadi Liverpool ini sebelum bikin gol dari Ryan Gravenberch itu dia dikurung sebenarnya sama Newcastle. Nggak bisa bikin peluang, salah keisolir, penyerang-penyerangnya juga nggak bisa banyak dapat bola. Tapi setelah gol Gravenberch itu mereka kelihatan lebih lepas lah. Akhirnya kita bisa keluar dari tekanan, berusaha buat menguasain pertandingan. Dan satu momen kunci lagi adalah kartu merahnya Anthony Gordon. Karena dia nekel Van Dijk, akhirnya dia kena kartu merah tepat sebelum babak pertama selesai. Dan itu akhirnya bikin Liverpool kayaknya ngerasa kalau mereka ada di atas angin. Di babak kedua mereka langsung ngegas bikin 1 gol lagi, Hugo Ekitike.
Cuma setelah itu Newcastle kelihatan nggak mau nyerah gitu aja. Mereka udah kalah 2-0, 10 pemain, tapi bisa nyamain kedudukan sampai menit 88. Baru akhirnya masuklah si wonderkid Rio Ngumoha di menit 90 plus 10 kalau nggak salah. Karena perpanjangan waktunya 11 menit. Menit 90 per 10 itu dia momen banget sih itu. Momen banget. Posisinya benar-benar gak dijaga sama sekali. Hasil pergerakan bagus dari rekan-rekannya, terutama Dominic Szoboszlai. Dia ngelakuin dummy dari passingnya salah. Akhirnya Ngumoha bisa bikin gol kemenangan. Ini salah satu bukti kalau Liverpool punya mental juara. Ya, kalau mental menurut gue. juara. Dan yang sedikit ngingetin kalau tadi lu bahas tentang Liga Inggris yang dulu ya. Euforianya ketika ada gol tuh, suara Rio supporternya tuh kebayang di otak. Kebayang. Wah, gitu aja begitu ada gol. Wah, apalagi menit-menit akhir dramatis. Gol-gol menit akhir tuh selalu bikin merinding. Selalu bikin Mau merinding. tim apapun yang lagi lu tonton ya. Kita yang nggak ngedukung tim itu pun misalnya Kita penonton netral, gua kan waktu itu nonton netral kan, nggak dukung Iya, Liverpool, iya. nggak dukung Newcastle kayaknya. Ya udah, maksudnya nggak berharap salah Salah satu satu menang menang, juga. iya. Cuma momen kayak gitu selalu bikin merinding. Ya, Momen-momen menit akhir-akhir, detik akhir gol gitu selalu bikin merinding. Soalnya itu tadi ya, kita udah lihat beberapa match dari game week kedua, match yang disorot tentunya. Hasil-hasilnya itu tadi yang udah kita sempat analisis, udah sempat kita bahas juga. Nah, kalian setuju atau enggak, tinggalin pendapat kalian di kolom komentar. Siapa tahu juga soalnya ada pendapat atau analisis kita yang kelewat ya. Betul. Atau misalnya kalian punya pendapat lain kenapa tim ini menang, tim ini kalah, atau tim ini imbang. Next, tim-tim yang tadi udah kita bahas akan lanjut di game week ketiga. Nah, ini juga yang seru karena akan ada big match juga yang tersaji. Cuman sebelum kita bahas big match-nya, kita bahas dulu beberapa match lainnya. Salah satunya ada Chelsea yang akan bertemu dengan Fulham. Oke, jadi ini fun fact-nya adalah Chelsea 3 game week pertama derby London semua ini. Oke. Crystal Palace derby London, West Ham derby London, dan sekarang Fulham juga derby London. Ya. Jadi Chelsea belum kemana-mana sebenarnya, dia selalu di London selama 3 game week awal. Nah, kita bakal lihat nih, Fulham ini secara pertahanan jauh di atas West Ham menurut gue. Kita lihat apakah lini serangnya Chelsea punya keleluasaan kayak kemarin. Karena kemarin lawan West Ham ruangnya tuh seluas itu. Oke, jadi lebih bebas berkreasi lah ya bisa dibilang. Itu STV golnya dia ngelewatin beberapa pemain baru passing. Maksudnya hal kayak gitu kan di Premier League harusnya nggak dibolehin. Iya. Maksudnya langsung di tackle lah atau apa. Iya, nggak akan terjadi lah ya. Jarang terjadi lah. Space sebanyak itu tuh langka lah. Kalau sebenarnya kalau untuk di Premier League, maka akhirnya Estevao bisa bikin assist, Enzo Fernandez bikin gol. Nah, kita lihat nih lawan West Ham yang secara pertahanan lebih rapih lah dibandingin West Ham. Apakah Chelsea bisa ngedobrak, dan mungkin juga Cole Palmer udah bisa balik. Kita juga bakal lihat kalau Cole Palmer balik, lini depannya kayak gimana. Apakah Joe Pedro diturung lagi ke depan, Cole Palmer di belakang Joe Pedro, Estevao main lagi mungkin, Pedro Neto di kanan, di kiri sorry. Nah, itu kita bakal lihat di game nanti antara Chelsea lawan Fulham. Kalau misalnya kita ngelihat head to head sih sebenarnya Chelsea dominan ya. Dibandingin sama Fulham, Chelsea ini bisa menang 5 match terakhir, Chelsea menang 4 kali, Fulham menang 1 kali. Jadi harusnya di atas kertas Chelsea gue jagoin buat menang di match ini lah. Oke. Kalau skor ada prediksinya? Kira-kira dari lu Chelsea Skor. versus Fulham, sorry. Gua nggak ekspektasi bakal sebanyak lawan West Ham golnya Chelsea. Tapi mungkin lebih dari 2. Jadi gue pikir 3-1 lah kayaknya. Selisih 2 gol lah ya, Ya, mungkin ya untuk Chelsea Chelsea. 3-1. Oke, nah next juga kita akan ada match yang tadi sempat kita bahas. Kita bakal pengen lagi ngelihat nih kira-kira Amorim bakal ngeluarin permainan terbaiknya karena menghadapi tim yang mestinya si MU ini bisa menang dengan mudah. Lawan Burnley. Ya, di atas kertas ya. Di atas kita kertas. tahu. Cuma ini game wajib menang buat Amorim dan buat MU. Karena maksudnya mereka udah gagal kalah lawan Arsenal, gagal menang lawan Fulham, dan mereka sekarang lawan Burnley yang di atas kertas. MU pasti dijagoin lah. Ini tim promosi, baru balik lagi ke Premier League, skuadnya juga bukan skuad yang mewah. Kalau Sunderland kan tim promosi tapi mereka belanja banyak kan. Kalau Burnley ini enggak. Jadi harusnya MU punya kesempatan buat ngejadiin pertandingan ini sebagai pemanasan. Karena nanti habis jeda internasional, jadwal mereka lumayan berat. Mereka harus lawan Chelsea, lawan City, nggak lama juga deket-deket lawan Liverpool. Itu jadi bikin salah satu pertandingan ini sepenting itu buat Amorim menurut gue. Dan kita lihat apakah formula yang gagal di match lawan Fulham itu ada perubahan apa di lawan Burnley ini. Karena maksudnya kemarin salah satu yang bikin Amorim dikritik adalah dari lawan Arsenal ke Fulham ini, dia nggak bikin banyak perubahan. Padahal di lawan Fulham kelihatan beberapa momen pemain MU itu udah mulai stuck. Kayak Bruno, ada yang nanya kenapa Bruno nggak diganti. Ada yang nanya kenapa Zirkzee nggak dimainin, Mainu nggak dimainin. Nah, hal-hal kayak gini yang kita lihat responnya dari Amorim di pertandingan lawan Burnley. Oke. Berarti ini akan jadi pertandingan yang menarik sebenarnya. Prediksi dari lu? MU harusnya menang sih. Tapi gue nggak tahu apakah MU bisa clean sheet atau enggak. Cuma
selisihnya 2 gol juga. Jadi kayaknya 2-0. 2-0 untuk MU. Iya. Itu yang menarik juga kita tunggu. Next kita akan ke Tottenham yang masih ada di puncak klasemen juga yang akan bertemu dengan Bournemouth. Nah, ini salah satu pertandingan yang menarik karena dua tim ini menurut gua gaya mainnya lumayan mirip. Jadi sama-sama ngandelin direction ball dari belakang atau dari tengah, langsung ngandelin kecepatan pemain-pemainnya yang ada di depan. Kalau Spurs ngandelin Muhammad Kudus, Richarlison, sama Brennan Johnson. Kalau Bournemouth ini punya Antoine Semenyo. Dia salah satu pemain yang bikin Liverpool ketar-ketir juga tuh di game week 1 karena dari 2-0 kebobolan 2 jadi 2 sama walaupun akhirnya bisa menang juga. Cuma ini game yang seru karena game yang nggak terlalu mikirin dalam tanda kutip ya. Taktik ini biasanya enak ditonton. Karena game yang kalau terlalu kayak lu nonton Pep lawan Arteta nih, biasanya tuh ngebosenin. Karena keduanya hati-hati biasanya. Saling nahan juga. Sangat kompleks lah. Buat penonton yang cuma pengen dihibur, match Spurs kayak lawan Bournemouth ini salah satu yang kayak harusnya buat penonton netral menyenangkan sih. Iya, dan pastinya bakal jual beli serangan juga ya. Iya, gua sih ekspektasinya walaupun Spurs pertandingan jadi lagi bagus ya, gua berharapnya ada kejar-kejaran gol. Jadi mungkin kalau prediksi Spurs menang tipis 3-2 kayaknya atau 2-2. Dengan skor yang banyak tapi selisih 1 gol atau seri ya berarti? Iya. Kalau selisih 1 gol menang Spurs berarti? Menang Spurs kayaknya. Secara kualitas. Next kita ke Brighton yang akan bertemu dengan Manchester City. Setelah kemarin kalah nih dari Spurs. Betul. City pasti nggak mau dong. Maksudnya mereka ngadepin international break harus dengan kondisi kalah 2 kali berturut-turut. Itu buat naikin mentalnya bakal lumayan PR tuh nanti pas udah mulai main lagi. Nah, ini jadi pembuktian juga buat Pep terutama buat pemain-pemain barunya. Karena di game week 1 mereka OP banget. Mereka menang 4-0 lawan Wolves. Terus pemain barunya juga bersinar semua. Reinders bagus. Ryan Cherki pemain pengganti bagus. Nah, ini bakal dilihat di game lawan Brighton. Brighton ini tipe-tipe tim yang ada di papan tengah dan selalu bikin susah tim papan atas biasanya. Mau siapapun lawannya ya. Jadi maksudnya nggak bisa dianggap remeh juga. Cuma City harusnya bisa nanganin ujian ini. Mereka harus bisa menurut gue. Kalau nggak bakal dipertanyakan apakah City bisa balik ke performa mereka 2 tahun kemarin sebelum akhirnya musim lalu Liverpool yang juara kan. Mereka menang 4 tahun berturut-turut. Itu bakal dilihat apakah Pep bisa nemuin jalan keluar lah dari keterpurukan City di musim lalu. Kayak gitu. Ya. Jadi mestinya kemenangan ya buat City. Ya, tapi gua nggak expect kemenangan yang gampang. Bakal ada perlawanan dari Brighton. Ya. Yang ngelihat Brighton tim yang selalu menyulitkan. Biasanya tim-tim jenis kayak Brighton, Newcastle, Aston Villa ini tim-tim kuda hitam nih. Iya. Yang biasanya lawan tim-tim papan atas mereka selalu punya motivasi lebih lah. Punya motivasi lebih dan juga menyulitkan. Terakhir kita geser ke big match, super big match yang akan tersaji antara Liverpool melawan Arsenal. 2 tim yang lagi tampilnya juga oke, betul. Dan juga masih konsisten dari 2 musim terakhir. Ya. Sampai musim ini akan seperti apa matchnya? Ini match yang gue jujur nggak sabar nungguin match. Karena gue ngelihat ini adalah literally dari 2 tim, yang satu punya penyerangan nomor 1, yang satu lagi punya pertahanan nomor 1. Karena Arsenal belum kebobolan, Liverpool sekarang yang paling produktif, 7 gol. Nah, itu yang bikin match ini bakal ditunggu-tunggu banget. Mungkin nggak cuma karena gue dukung Arsenal, tapi buat penonton netral pun ini akan jadi match yang ditunggu-tunggu lah. Karena biasanya dibandingin Arsenal City yang cenderung sering boring, Arsenal Liverpool ini biasanya hujan gol. Biasanya skor-skornya tuh tinggi, 2 sama, 3-3, 4-3. Jadi maksudnya ini yang bakal kita harapin juga, gua harapin juga kalau match ini bakal berjalan menarik lah. At least Arsenal nggak perlu hati-hati banget, Liverpool juga kalau mereka bisa maksimalin lini depannya kayak 2 pertandingan sebelumnya, harusnya bisa jadi hal yang bisa jadi pembeda lah. Kalau mereka bisa manfaatin semua barisan lini depan Liverpool. Karena jujur buat gua walaupun Arsenal udah belanja banyak, lini depannya juga lebih oke, tapi mereka kehilangan Saka sama Odegaard. Ini yang bikin lini depan sedikit advantage Liverpool menurut gua. Karena Eze juga mungkin main tapi nggak dari menit pertama dan harus lihat juga bisa langsung tune in atau enggak. Jadi gua berharapnya sih, kalau gua harapan sebagai pemain pendukung Arsenal ya, gua berharapnya kita bisa nggak kebobolan di babak pertama aja. Itu udah penting. Karena di babak kedua baru real game menurut gua dibandingin di babak pertama. Kalau mau main sedikit lebih hati-hati, nggak terlalu menyerang, nggak terlalu terbuka, itu di babak pertama. Babak kedua baru kita bisa manfaatin celah-celah di lini pertahanan Liverpool harus. Karena Liverpool ini sering kebobolan justru di babak kedua kan, 2 game terakhir.
Kayak gitu. Jadi ini juga bakal jadi menarik kalau misalnya dua wonderkid sama-sama diturunin. Nah, ini. Max Doman sama Ryo Ngumoha. Satu 15 tahun, satu 16 tahun. Oke. Kita umur 25 di sini. Kita umur 25 kan udah lebih dari mereka. Kita bisa membahas strategi mereka. Iya, Kalau kita tapi di kan lapangan sih. kita mending kayak mereka kalau Tapi misalnya kita. emang gak kebayang 15-16 tahun itu bisa ngasih pembeda di Premier League. Itu yang Ini gila sih. gila dan keren Gila. sih. Ini ngikutin jejak banyak pemain. Masalahnya ini ngikutin jejak banyak pemain bintang sebenarnya. Hmm. Cesc Fabregas dulu di Arsenal juga umur segitu dia Oke. debut. Wayne Rooney dulu di Everton 16 tahun juga. Jadi maksudnya banyak jejak-jejak pemain berbakat dari umur-umur belia nih biasanya udah bisa langsung nembus tim utama. Ya. Cuma yang jadi pertanyaan adalah mereka bisa nggak konsisten dan jam menit bermainnya tuh harus bisa diatur sama pelatihnya masing-masing. Karena kalau terlalu diekspos juga mereka kan masih masa pertumbuhan Iya, ya. iya, iya. Kalau misalnya terlalu banyak di tackle, terlalu banyak di body sama lawan-lawannya itu bisa bikin kalau cedera, amit-amitnya cedera panjang, mereka nggak bisa Kayaknya bisa redup nggak bisa malah. balik ke permainan sebelumnya. Ya. Ya, itu yang menarik ya. So, tadi itu adalah game-game yang akan terjadi ya di game week ketiga. Prediksi kita nggak prediksi Liverpool Arsenal. Ah, Prediksi. tadi gue udah mau prediksi cuman udah berhasil lu oke. prediksi. Oke, Oke, boleh. Dari gue prediksinya. Boleh. Dari lu semua. Karena kalau Noval ini udah pasti dia bakalan subjektif. Enggak gila. Kalau gue melihat dari secara analisis, taktik dan segala macam, kemungkinan ini Liverpool karena bermain di kandang Anfield, ya. di Anfield akan menang tipis. Tapi nggak akan terjadi hujan gol. Jadi prediksi gue adalah 2-1. 2-1 buat Liverpool. Ya. Oke, kita lihat. Kita lihat ya. So, itu tadi game-game yang akan berjalan di Premier League minggu ini. Tentunya tadi juga kita udah kasih sedikit analisis dan juga prediksi-prediksinya. Nah, buat kalian yang mau lihat infonya lebih lengkap atau prediksinya lebih lengkap, bisa langsung aja ke website kita di parimatch.news karena di situ kita udah sediain jadwal lengkap, prediksi beserta analisis juga tentang pertandingan yang akan berjalannya. So, itu tadi Pal, kita udah bahas tentang Premier League. Betul. Kita akan tunggu dulu, kita akan nonton dulu. Ya, Kita akan nanti. buktikan apakah prediksi-prediksi lu bener. Walaupun lo tadi 4, gue cuma 1 match gue prediksi ya. Gua 3 City sama Brighton gua nggak prediksi. Oh, lu cuman bilang bakalan City harusnya menang. Cuman ada perlawanan dari Iya, ada Brighton. perlawanan dari Brighton. Tapi kan Gua nggak jemput City skor tapi menang. iya, Oke, gua nggak jemput iya. skor gua. Menurut gue sih yang 4-nya Noval atau 3-nya Noval ini 2 yang benar. Tapi kalau gue 1 udah pasti benar. Liverpool pasti menang Arsenal 2-1. Imbang. Let's see, Game imbang oke? sih. Let's see. Menurut gua game imbang sumpah. Let's see, tapi kan Iya, skor oke, akhir oke, ya. Ini gue oke. mau prediksi skor akhir. Let's see ya Game di imbang. pertandingan nanti. Oke, so itu tadi episode kali ini. Buat kalian yang pengen lihat berita bola lebih harian juga bisa follow sosial media kita di PMI_News karena di situ juga ada berita bola tentang dunia dan juga Indonesia. Betul. Dan lengkapnya juga nanti update setelah pertandingan yang Arsenal bakal kalah itu akan ada langsung di post di Instagram kita juga. So lihat di situ ya. Oke. So, thank you buat yang udah nonton dan see you di episode berikutnya. Bye bye. Bye.